Jubah Harapan. Berikan jubah ajaib ini kepada orang pertama yang kau lihat sedih dan sengsara. Jadi, peri itu terbang ke seluruh dunia dan tiba-tiba, di luar kota Nolen, dia bertemu Fluff. Kenapa kau menangis? Aku rindu dengan orang tuaku yang sudah tiada. Aku tidak bisa mengembalikan orang tuamu, tapi bisa kuberikan ini. Ini adalah jubah ajaib. Jubah ini akan mengabulkan satu permintaan. Jika kau memberikan jubah ini dengan sukarela ke seseorang, atau jika ada yang tidak sengaja meminjamnya, maka jubah itu akan mengabulkan satu permintaan ke setiap orang tersebut. Boleh kuwujudkan keinginanku sekarang? Iya, tapi bijaklah. Terima kasih. Aku berharap apapun yang terjadi dalam hidupku, semoga aku selalu bahagia dan bijaksana. Ini sungguh sebuah harapan yang luar biasa. Aku bangga padamu. Fluff mulai merasa senang. Apa yang membuatmu merasa sangat senang? Ayo, atau kita tidak akan pernah sampai ke Nolen. Hei, apa kabarmu? Dan apa itu? Shh, seorang peri memberikan jubah ajaib ini padaku. Fluff memberitahu saudaranya tentang jubah itu. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di kota Nolen. Tolong berbarislah yang rapi, ini sangat penting. 20, 21, 22. Boleh aku pakai jubah itu? Tentu saja, tapi bijaklah dengan apa yang kau inginkan. 39, 40, 41. Tolong berbaris yang rapi. 45, 46, 47, 47, 47. Apa yang terjadi? Yang mulia, hidup Raja Baru Nolen. Hidup Raja Baru Nolen! Silakan naik kereta ini yang mulia. Dan kau adalah? Dia adalah adikku Fluff. Selamat datang di Nolen, Putri Fluff. Hidup Putri Fluff. Hidup Putri Fluff! Di istana, para penasihat menjelaskan permasalahannya kepada mereka. Yang mulia, aku Jenderalmu Tolidab. Dia adalah pendahara kerajaan Talidib. Dan dia adalah penegak hukum Tilideb. Raja lama kami meninggal tanpa ahli waris. Sesuai hukum, orang ke-47 yang memasuki Nolen pada hari ketiga setelah kematian raja, tidak peduli siapapun dia, harus dijadikan raja dan menjalankan tugas raja. Kau adalah orang ke-47 yang memasuki gerbang Nolen. Tapi aku tidak bisa jadi raja. Adikku Fluff lebih bijaksana dariku. Jadikan dia ratu. Dia adalah orang ke-46 yang masuk dan kau adalah orang ke-47. Kita tidak bisa melanggar hukum. Tapi tidak apa-apa menjadi raja dan memerintah orang lain. Tapi tugas raja kedengarannya terlalu berlebihan. Anggap saja sebagai pembayaran. Maksudnya? Ingat apa kata ayah dulu? Tidak ada hal baik yang datang tanpa biaya. Kau ingin menikmati menjadi raja, kau harus membayar dengan melakukan tugas seorang raja. Berjanjilah padaku kau akan membantu. Tentu saja aku akan. Dan bagaimana dengan bibi kita yang kejam itu? Haruskah dimasukkan ke penjara? Bud, dia mungkin tegas dan kejam pada saat tertentu. Tapi dia menjaga kita saat kita membutuhkannya. Dia layak mendapat tempat bersama kita di saat-saat indah kita. Baiklah. Jadi Bud dan Fluff belajar cara memerintah kerajaan. Dan tentu saja, mereka memiliki semua mainan dan permainan yang mereka inginkan, sehingga mereka lupa tentang jubah ajaib mereka. Suatu hari, Fluff, aku ingin keluar. Dan aku tidak punya jubah yang bagus untuk dipakai. Maukah kau meminjamkan salah satu jubahmu? Tentu, ambil manapun yang kau suka. Oh,
Tentu saja, Bibi Rivet tidak tahu kalau dia memakai jubah ajaib. Dia pergi ke bazar yang sungguh ramai. Oh, kerumunan ini. Kuharap aku bisa terbang di atas mereka semua. Oh, tolong, tolong. Aku terbang. Aku terbang. Berita tentang bibi mereka yang terbang sampai ke Bud dan Fluff. Oh, aku tidak sengaja meminjamkan jubah ajaibku padanya. Bibi Rivet, kau tidak apa-apa? Oh, aku baik-baik saja. Aku sangat menyukainya. Aku bisa terbang. Konselor, apa kau akan hadir di hadapan Raja dan Putri? Iya, Nyonya. Kalau begitu, tolong berikan jubah ini pada Fluff dan ucapkan terima kasih. Iya. Jiki, tahukah kau di mana Raja dan Putri? Aku pikir mereka di taman, Tuan. Terima kasih. Mereka tidak di sini. Apel yang indah sekali ya. Aku harap aku bisa mengelurkan tanganku dan mendapatkan yang kuinginkan. Apa? Berhenti, berhenti. Kau lari cepat sekali. Apa maksudmu? Kuharap kau bicara seperti manusia. Maka aku tahu apa yang kau katakan. Aku berlari untukmu. Kau butuh latihan, bukan aku. Apa kau baru saja? Bicara? Iya. Aku lelah. Semua orang datang kepadaku dengan membawa tagihan, dan lebih banyak tagihan. Hampir tidak ada uang yang tersisa di dompet ini. Oh, aku harap perbendaharaan kerajaan selalu tetap penuh, tidak peduli berapa banyak uang yang ditarik dari sini. Apa? Kau tidak bisa menangkapku, Fluff. Tunggu sebentar. Itu jubah ajaibku. Apa Bibi Rivet meninggalkannya di sini? Cerobohnya. Aku akan mengunci jubah ini di laci perakku dan menyimpan kuncinya di leherku. Di bawah pemerintahan Putri Fluff dan Raja Bud, kesetiaan para penasihat dan perbendaharaan yang tetap penuh, penduduk Nolen dapat membangun bisnis baru, mengirim barang-barang mereka jauh, dan tidak lama kemudian semua orang bahagia dan kaya. Berita tentang Raja dan Putri yang tidak biasa dengan jubah ajaib mereka sampai ke Ratu Zixi dari X. Dia menginginkan jubah itu. Jadi dia menyerang kerajaan Nolen. Perang itu mudah bagi Nolen karena aku harap setiap jenderal pasukan Ratu Zixi ditangkap dan dijadikan tawanan. Hah? Apa? Sihir? Dan anjing kecilku bisa pergi dan menyebarkan kepanikan. Kau akan kalah. Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang itu? Pergilah atau iblis jubah ajaib akan menyerangmu. Iblis berjubah ajaib akan menyerang kita. Lari! Lari! sayangnya, Ratu Zixi melakukan perjalanan kembali ke kerajaannya. Kenapa kalian menangis? Karena aku ingin sarang itu.
Kenapa kau menginginkan sarang itu? Karena aku tidak memilikinya. Dan kau? Aku ingin mutiara itu. Kenapa? Karena aku tidak memilikinya. Bukankah kalian berdua bodoh? Tidak. Bukan hanya kita saja yang menginginkan sesuatu hanya karena orang lain memilikinya. Aku baru mendengar tentang ratu yang pergi berperang untuk mendapatkan hal yang tidak dia perlukan hanya karena dia tidak memilikinya. Ratu Zixi menyadari betapa konyolnya dia selama ini. Dia kembali ke kerajaannya dan mulai memerintah dengan bijaksana dan adil seperti sebelumnya. Namun Raja Bud dan Putri Fluff harus menghadapi masalah terbesar mereka. Suatu hari, Hei, apa kau lihat itu? Negeri yang bagus. Ayo pergi ke sana dan menaklukkannya. Rolly Rogues berguling menuruni gunung dan melompat ke kerajaan Nolen. Mereka sangat besar dan jahat. Mereka menangkap semua orang di Nolen dan menggeledah toko-toko dan rumah-rumah. Mereka tidak bisa dilawan. Mereka tidak bisa ditangkap. Jubah ajaib. Ya. Oh, lari. Kita tidak bisa mendapatkan jubahnya. Aku bisa menerbangkan kalian keluar dari sini. Kita tidak bisa meninggalkan rakyat kita saat krisis. Rakyat kita tidak akan selamat jika kita tertangkap. Ayo. Apakah ada yang bisa kita mintai bantuan? Bagaimana kalau bertanya pada Ratu Zixi dari X? Bibi Rivet menerbangkan mereka langsung ke Istana X, tempat mereka bertemu Ratu. Kami menyesal kami mengalahkanmu. Itu salahku kalau aku menginginkan jubah ajaibmu. Oh, untuk itu kau tidak perlu berperang dengan kami. Dengan sedang hati akan kupinjamkan padamu, Yang Mulia. Terima kasih. Betapa kejam dan bodohnya aku. Berikan ramuan ini kepada juru masak di Nolen dan suruh dia memasukkannya ke sup untuk Rolly Rogues 3 hari dari sekarang. Baiklah. Bibi Rivet terbang kembali ke Nolen dan melakukan apa yang diperintahkan. 3 hari kemudian ketika Rolly Rogues yang gaduh diberi ramuan dalam sup mereka, mereka semua tertidur lelap selama 10 jam. Sementara itu, Ratu Zixi, Bud dan Fluff, serta pasukan X melemparkan Rolly Rogues yang tertidur ke sungai. Mereka tidak akan tenggelam karena tubuh mereka yang kenyal, dan sungai akan membawa mereka ke pulau yang jauh di mana mereka tidak dapat menyakiti siapapun. Kau ingin membuat permohonan, Ratu Zixi? Kita selalu ingin yang dimiliki orang lain karena kita tidak memilikinya. Hal ini menyusahkan diri sendiri dan juga orang lain. Itu bodoh. Jadi tidak. Aku tidak ingin sebuah harapan. Dan kau, Bud, kau belum berharap. Kami punya semua hal yang kami butuhkan, Fluff, tapi aku juga tidak ingin menjadi bodoh. Aku berharap Fluff dan aku selalu memerintah dengan adil dan bijaksana. Yeay! Woohoo! Yeay! 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 Woohoo! Yeay! Dan hal itulah yang terjadi. Tidak ada seorang pun yang pernah menggunakan jubah ajaib lagi. Semua orang berakal sehat sehingga semua orang senang. Jika yang kita inginkan adalah kebijaksanaan, maka banyak masalah di dunia ini akan berakhir. Iya kan?